Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semua. Perkenalkan, saya Ika Nur Aisyah dari Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, angkatan 2019 yang saat ini sedang melaksanakan kuliah kerja nyata. Baik ibu semuanya, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita berbagi dan sharing ilmu atau sedikit wawasan kita pada sore hari ini. Di sini saya ingin berbagi sedikit hal tentang perceraian. Salah satu perkara yang mendominasi di pengadilan agama. Saya jatuhkan talak 3 kepadamu seperti itu. Banyak gitu kejadian seperti itu. Di sini kita merujuk kepada kompilasi hukum Islam yang menjadi acuan para hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara yang masuk ke pengadilan. Nah, seperti yang kita tahu, putusnya perkawinan itu kan karena ada 3 hal. Putus karena Allah atau kematian gitu, atau putus karena perceraian, dan atas putusan pengadilan. Nah, atas sebab perceraian itu sendiri di Indonesia ini dikenal ada 2 perceraian itu, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Bedanya apa? Wonten sik mangertos? Berarti yang menjatuhkan yang cewek. Ya. Cerai talak itu yang memohonkan perkara adalah pihak suami. Dan perceraiannya hanya jatuh apabila si suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Kemudian untuk cerai gugat adalah apabila yang mengajukan perkaranya si pihak istri dan perceraian jatuh setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Jadi dalam cerai gugat tidak butuh ikrar talak dari suami, yang memutus adalah pengadilan, seperti itu. Nah, bagaimana talak 3 sekaligus yang dijatuhkan itu? Hukumnya gimana? Nah, ini ada beberapa pendapat dari ulama. Yang pertama yang menghukumi bahwa iya, itu jatuh talak 3. Itu adalah pendapatnya 4 imam mazhab masyhur. Syafi'iyah, gitu, Hanafiyah, Malikiyah, dan ya, mazhab Hambali juga seperti itu menghukuminya. Kemudian yang kedua adalah talak 3 sekaligus itu hanya dihitung 1. Hanya dihitung 1 talak. Ini adalah pendapatnya mazhab Zahiri, Imam Dawud Az-Zahiri dan juga Ibnu Hazm. Seperti itu. Jadi menurut mereka talak 3 sekaligus yang dijatuhkan oleh suami itu hanya dihukumi 1, hanya jatuh talak 1. Masih ada 2 kali kesempatan. Kemudian yang ketiga pendapat itu yang memerinci apakah qabla duhul, belum terjadi hubungan suami istri, atau sudah ba'da duhul. Nah, menurut pendapat ini talak 3 yang diucapkan sekaligus terhadap istri yang belum digauli, yang qabla duhul, nah itu maka jatuh talak 1. Roj'i, bisa rujuk nggih? Nah, kalau yang sudah digauli, yang ba'da duhul, jatuh talak 3, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pendapat yang menyatakan bahwa talak 3 sekaligus itu justru tidak bernilai talak. Kenapa? Karena perbuatannya itu menyalahi. Perbuatannya itu bid'ah, dalalah, yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ketentuan perceraian itu adalah dalam pasal 115 kompilasi hukum Islam hanya yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Jadi gimana Mbak? Kalau yang di rumah terus punya, wes tak pegat kowe. Nah, apakah dia masih halal sebagai suami istri atau tidak ketika suaminya mengucapkan seperti itu? Pripun? Kalau menurut kompilasi hukum Islam tadi?
Ya, berarti masih sebagai suami istri. Nah, adapun nggak sembarangan orang bisa mengajukan talak ke pengadilan itu. Ada aturan di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 kemarin, meskipun hanya perkara batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Nah, dalam Undang-Undang Perkawinan itu disebutkan sebab-sebab yang bisa dijadikan alasan seseorang itu mengajukan perceraian. Ada 6 yang menjadi sebab. Yang pertama adalah ketika salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang suka disembuhkan. Jadi salah satu, bisa sih pihak suami, bisa juga sih pihak istri, seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau hal lain yang di luar kemampuannya. Jadi ketika mboten karuan ngoten, nah mboten kantenan 2 tahun berturut-turut enggak berkabar dan sebagainya. Nah, itu boleh mengajukan perceraian, bisa menjadi alasan yang sah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Oke, kalau dia mendapat melakukan suatu tindak pidana, kemudian yang hukumannya itu 5 tahun ke atas, bisa menjadi alasan yang sah untuk diajukan perceraian ke pengadilan. Kemudian yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan. KDRT ya Bu, seperti yang banyak terjadi di kalangan selebriti akhir-akhir ini ya, itu seperti itu. Kemudian yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang akibatnya dia tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri. Jadi salah satu pihak. Oke. Kemudian yang keenam, antara suami istri itu terus-menerus terjadi perselisihan, percekcokan yang diperkirakan itu tidak mungkin akan rukun kembali. Nah, seperti itu boleh mengajukan perceraian ke pengadilan. Ini sebab-sebab yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Nah, dalam kompilasi hukum Islam itu ditambahi 2 poin, Pak Bu. Yang pertama ditambah 6 tadi ditambah dengan suami melanggar taklid talak. Sekarang sudah jarang ya taklid talak. Artinya talak yang digantung apabila si suami itu tidak melakukan hal-hal seperti itu, seperti yang tidak menafkahi, seperti itu kan ada nggih? Maka jatuh talak apabila saya tidak menggauli istri dengan baik dan sebagainya, tidak memberi nafkah dan sebagainya, meninggalkan istri selama itu kan ada taklid talak di akta nikah seperti itu. Kalau suami melanggar, nah itu sudah menjadi alasan yang sah untuk diajukan perceraian menurut KHI. Kemudian yang kedua adalah ditambah dengan sebab peralihan agama atau murtad. Kemudian talak sendiri kalau ini, nah bedanya lagi antara talak yang diajukan suami tadi dengan talak ya cerai yang diajukan istri, cerai gugat dan cerai talak tadi. Biasanya nanti kalau cerai talak itu amar putusan hakim adalah mengizinkan suami untuk menjatuhkan talak 1 roj'i. Artinya apa Bu kalau talak roj'i itu? Bisa dirujuk kembali selama belum habis masa iddahnya, tanpa melalui akad nikah yang baru. Jadi setelah si suami sidang ikrar talak, jatuh talak gitu, sudah. Selama masih dalam masa iddah si istri, suami dan istri itu bila terjadi kesepakatan untuk rujuk bisa kembali lagi tanpa melalui akad nikah yang baru. Tetapi kalau cerai gugat yang diajukan istri, maka putusan hakim itu biasanya menjatuhkan talak 1 ba'in sugro, seperti itu. Nah, talak ba'in ini artinya talak yang tidak bisa untuk dirujuk meskipun masih dalam masa iddah. Tetapi ketika si suami dan istri itu mau kembali lagi harus dengan akad nikah. Selama itu masih yang pertama, ba'in sugro. Ada ba'in kubro, artinya apa? Sudah yang ketiga kalinya si itu bercerai. Si pasangan itu bercerai. Nah, kalau talak ba'in kubro itu meskipun dalam masa iddah ataupun juga di luar masa iddah tidak bisa untuk kembali dengan akad nikah yang baru sebelum
salah satu pasangan tadi menikah dengan orang lain, kemudian sudah terjadi hubungan suami istri, sudah bercerai, dan dari perceraian itu sudah habis masa iddahnya. Seperti itu. Boleh nggak kalau seseorang itu nggak dinafkahi terus menggugat cerai? Kan tadi belum disebutkan ya dalam undang-undang perkawinan itu nggak ada alasan nggak dinafkahi gitu secara eksplisit disebutkan tidak dinafkahi ya. Seperti itu kan tidak ada ya. Tadi hanya disebutkan yang salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak ada kabar atau di luar hal-hal yang dalam kemampuannya. Nah, boleh nggak kalau seseorang itu ada nggih Bu, sekarang ini banyak yang kebalikan, yang bekerja yang pihak perempuan. Nggih. Nah, itu boleh nggak kalau dia itu mengajukan cerai karena merasa dia tidak dinafkahi? Boleh nggak? Oh, nggak boleh nggih. Kalau menurut kaum bapaknya nggak boleh nggih. Pokoknya istri itu harus di bawah suami, kata nggih. Kalau menurut ibu-ibu boleh, kata nggih. Nah, ya untuk hal tersebut Imam Syafi'i yang masyhur nggih mazhabnya yang kita ikuti di Indonesia itu ada 2 pilihan. Jadi dia boleh bertahan dalam pernikahan itu dan dia juga boleh untuk mengajukan cerai. Jadi nggih jenenge bebrayan ngoten nggih. Itu tergantung gitu komitmennya seperti apa. Misalnya si istri ridho nggih dijalani. Nanti nggih seiring berjalannya waktu mungkin ada perubahan dari si suami atau ada kerjasama dan sebagainya. Tapi kalau dia juga tidak ridho, mungkin dididiknya dari lingkungan yang matrilineal nggih. Mungkin harus si suami itu ya harus sebagaimana layaknya suami, dia yang menopang keluarga. Nah, mungkin dia tidak ridho nggih atau dia merasa keberatan kalau ditempatkan sebagai ibu sekaligus ayah, tulang rusuk sekaligus tulang punggung dan sebagainya. Nah, itu boleh-boleh saja untuk menggugat cerai. Ada pertanyaan mboten Bapak Ibu? Kok Bapak Ibu nggih? Bapaknya nggak kelihatan. Ibu-ibu. Nggih. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada yang bisa diambil manfaatnya. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya seperti itu bisa untuk disampaikan. Dan mohon maaf atas kesalahan kata atau mungkin ketidaksopanan dalam menyampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan sampai sore seperti ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan pada ibu-ibu dan bapak semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.